kurang jamas kau aja ngorok nak bersikso. Balik sudah bakarmu. Babon terbak kerja bon. Pada yang udah roho. Cuma berjauh di kolam. Kau tahu bang? Kau aja nak kemajuan itu. Aduh tinggal. Kok kira lu kau sebelum lapor polisi yo. Bocor mati roho yang. Halo kawan-kawan, apa kabarmu? Kuharap kau baik-baik saja. Banyak sekali sekarang kelakuan suami-suami yang senang ringan tangan kepada istrinya ya. Ada masalah sedikit, mengamuk-ngamuk dan selalu lalu tangan. Bukankah itu sebuah perbuatan yang sangat pengecut jika seorang pria, seorang suami ringan tangan kepada istrinya? Inilah yang terjadi di keluarga-keluarga muda zaman sekarang. Karena keegoisan, karena tidak mau mengalah, akhirnya terjadi KDRT. Dan siapa yang rugi kawan-kawan? Yang pasti adalah anak-anak. Ya, seperti dalam video awal tadi, di mana sang suami membakar baju-baju istrinya. Tidak tahu apa persoalannya, sang suami marah kepada istrinya sehingga membakar baju-baju istrinya di dalam rumah, yang mana rumah itu terbuat dari papan. Dalam kemarahannya si suami tidak berpikir kalau nanti aksinya bisa membuat rumah itu terbakar. Apalagi dalam keterangan video tadi, rumah itu adalah rumah kontrakan, bukan rumah mereka sendiri. Bayangkan kalau terjadi kebakaran di rumah itu, maka kerugian akan berkali-kali lipat. Nah, kabarnya si suami ini bermarga Manado, mereka tinggal di Sidikalang, dan pekerjaan suami ini adalah parsengso atau menebang kayu di hutan. Nah, kabar terbaru mereka sudah berpisah. Ya, lebih baik berpisah daripada mengalami kekerasan seperti itu. Kasihan kalau dipertahankan terus-menerus, bisa-bisa seperti berita-berita yang terjadi selama ini akan mengakibatkan kehilangan nyawa jika dipertahankan terus-menerus. Tapi satu hal yang perlu kita sadari sebagai kaum pria, ingatlah dulu waktu awal-awal kau itu mendekati istrimu. Ya, bagaimana dulu kau begitu rendah hatinya, begitu lembutnya memperlakukan istrimu itu supaya istrimu itu mau menjadi milikmu, ya. Tapi kenapa setelah istrimu itu sudah menjadi milikmu, maka kau terlalu cepat ringan tangan sama dia, ya. Memang di dalam sebuah rumah tangga pasti ada persoalan, pasti. Karena dua pribadi yang memiliki karakter yang berbeda, memiliki pola pikir yang berbeda, pasti ada gesekan. Tapi alangkah baiknya jika tidak menggunakan ringan tangan atau lalu tangan jika ada persoalan. Semua bisa diomongkan baik-baik, ya. Jangan mengedepankan ego, jangan mengedepankan emosi, jangan mengedepankan harga diri yang terlalu tinggi. Karena ketika kita marah, memang pikiran kita ini seperti tertutup, tidak bisa berpikir sehat, tidak bisa berpikir waras, dan inilah yang menyebabkan sering terjadi KDRT di rumah tangga. Jadi kawan-kawan, berdasarkan pengalaman-pengalaman orang-orang tua, lebih baik kita itu mengalah. Sebagai seorang pria, lebih baik kita mengalah, karena hanya pengecutlah yang suka ringan tangan kepada seorang wanita. Hanya laki-laki pengecut, hanya laki-laki penakut. Sesalah-salahnya seorang wanita, jangan pernah ringan tangan. Ingatlah, wanitamu itu mengorbankan segala-galanya. Ketika dia masih gadis, ketika dia belum menjadi istrimu, dia mendapatkan perhatian, kasih sayang dari kedua orang tuanya, mendapatkan perhatian dari saudara-saudaranya. Hidupnya nyaman, hidupnya nikmat, tidak punya masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh keluarganya. Jadi wanitamu atau istrimu itu meninggalkan semua kenikmatan, meninggalkan semua kenyamanan hanya untuk menjadi milikmu.
hanya untuk hidup bersamamu. Jadi tugasmu, tanggung jawabmu adalah menggantikan peran orang tuanya, menggantikan peran saudara-saudaranya untuk tetap memberikan kenikmatan, kenyamanan kepada wanitamu, kepada istrimu. Ya, bagaimana pengorbanan istrimu itu sudah luar biasa. Ketika seorang pria menyadari pengorbanan seorang wanita untuknya, maka dia tidak akan sanggup untuk lalu tangan. Dia tidak akan sanggup untuk ringan tangan. Tetapi karena ego yang begitu tinggi, karena kemarahan yang menutupi otak warasnya, maka dia sangat gampang untuk ringan tangan kepada istrinya. Coba bayangkan, ketika istrimu merelakan dirinya untuk kau gauli, merelakan dirinya untuk mengandung anakmu, merelakan dirinya untuk melahirkan anakmu, itu bukan proses yang gampang, kawan-kawan. Itu adalah proses yang sangat sulit. Ketika dia mengandung anakmu, itu rasanya tidak nyaman. Apalagi kalau kandungannya sudah semakin besar. Tidur salah, duduk salah, berdiri salah, jongkok salah, semua salah. Kenapa? Karena ada rasa tidak nyaman. Tapi demi keturunanmu, demi untuk memberikan keturunan padamu, dia menahankan semua penderitaan itu. Seharusnya dengan memikirkan hal itu, kau tidak akan mampu untuk ringan tangan kepadanya. Ya, wanita itu adalah makhluk yang lembut. Kalaupun ada kesalahannya, itu adalah kesalahanmu. Karena begitu kau menikahinya, kelebihan dan kekurangannya itu adalah kelebihan dan kekuranganmu juga. Kenapa? Karena wanitamu atau istrimu itu adalah cerminan dari dirimu sendiri. Hanya orang gila yang mau menyakiti dirinya sendiri. Kalau kau waras, kau tidak akan mampu menyakiti istrimu. Kau tidak akan mampu menyakiti wanita yang sudah berkorban banyak untukmu. Dia korbankan masa gadisnya, dia korbankan kenyamanannya, dia korbankan perhatian orang tuanya, dia korbankan kasih sayang saudara-saudaranya hanya untuk bersamamu, hanya untuk hidup bersamamu. Jadi tugas dan tanggung jawabmu adalah mengembalikan semua hal yang sudah dikorbankan dirinya. Ya. Tugas dan tanggung jawabmu sebagai seorang suami untuk menggantikan posisi orang tuanya. Ya, bagaimana posisi orang tuanya? Menyayangi dia, mengasihi dia, memenuhi semua kebutuhannya. Tugasmu juga untuk menggantikan posisi saudara-saudaranya, yang dimana saudara selalu menjaganya, bukan malah kau suka-sukamu menyakitinya, suka-sukamu ringan tangan sama dia. Itulah tugas seorang pria, harus tetap memperhatikan wanitanya, harus tetap memperhatikan istrinya. Jadikan istrimu itu seperti ratu, maka kau akan menjadi seorang raja. Itu dia. Jangan pernah berharap kau dijadikan raja kalau kau tidak pernah menjadikan istrimu ratu. Karena pasangan seorang raja adalah ratu. Kalau kau menjadikan istrimu pembantu, maka kau adalah pembantu. Jadi itu cerminan dirimu, kawan. Jangan coba-coba merasa dirimu lebih tinggi daripada istrimu. Istri itu diciptakan sepadan, seimbang, sebagai pelengkap. Makanya dikatakan apa yang dimiliki istrimu itu adalah milikmu, dan demikian juga sebaliknya, apa yang kau miliki adalah milik istrimu. Jadi suami istri itu adalah satu paket, satu pribadi yang tidak akan bisa terpisahkan kecuali oleh kematian. Jadi kalaupun istrimu salah, jangan main tangan, kawan. Kalaupun istrimu itu punya kekurangan, perbaiki pelan-pelan. Ya, nasihati baik-baik. Karena tidak ada yang bisa bagus kalau dilakukan dengan cara jelek, nggak ada. Kalau kau ingin istrimu bagus, maka lakukan hal yang bagus. Jangan pula kau ingin istrimu bagus, tapi kau selalu ringan tangan, kau selalu ngamuk-ngamuk, kau selalu marah-marah. Itu tidak akan pernah mendapatkan hal yang bagus. Percayalah, tidak akan pernah dapatkan hal yang bagus. Demikian juga ketika anak-anak melihat orang tuanya berkelahi, itu akan menjadi trauma besar bagi mereka. Itu akan menjadi sebuah kenangan di bawah sadarnya yang akan menciptakan dia menjadi pribadi yang mungkin jadi pribadi yang pembenci, pribadi yang suka marah, pribadi yang suka ngamuk. Kenapa? Karena kalian sebagai orang tua mempertontonkan keributan, kekerasan di depan anakmu. Itu juga kerugiannya. Ya, jadi banyak kerugian ketika kita melakukan KDRT.
Jadi kawan-kawan, saranku, kalau kau marah sama istrimu, kalau kau tidak bisa membendung emosimu, lebih baik kau keluar, tenangkan diri. Begitu sudah tenang baru kau ke dalam, masuk ke rumah. Jangan begitu kau marah, kau ledakkan emosimu sama istrimu. Itu tidak bagus kau. Ya, terlepas dari hukum yang bisa menjeratmu masuk ke dalam penjara, tapi bagaimanapun banyak kerugian ketika kau melakukan kekerasan kepada istrimu. Ya. Jadi semoga tidak ada lagi hal-hal yang seperti ini terjadi di masa yang akan datang. Semoga tidak ada lagi. Karena bagaimanapun wanita itu adalah pelengkap hidupmu. Wanita itu adalah dirimu sendiri. Wanita itu adalah makhluk yang lembut, maka kelembutanlah yang bisa menundukkannya. Jangan gunakan kekerasan, jangan gunakan kemarahan, jangan gunakan perkataan-perkataan kasar, tapi gunakanlah kelembutan, sayangilah. Coba kau ingat dulu bagaimana caramu untuk mendapatkannya. Kalau kau dulu menggunakan kekerasan untuk mendapatkannya, yakin aku dia akan mau samamu, pasti itu. Ya, banyak laki-laki mau mendapatkan seorang wanita, dia gunakan kerendahan hati, dia gunakan kelembutan, dia gunakan kesabaran yang luar biasa kesabarannya. Tapi begitu dia dapat wanitanya, semua lepas, semua hilang, seolah-olah itu adalah topeng yang tak berguna bagi dia lagi. Ya, kelembutan yang selama ini dia pertunjukkan, kebaikan yang dia tunjukkan selama ini, semuanya seolah-olah hanyalah topeng. Jangan, ya, jangan berubah. Ketika kau ingin mendapatkan wanitamu, kau lembut, kau baik, kau perhatian. Begitu kau sudah mendapatkannya, itu jangan berubah. Itu harus tetap. Ya, kenapa? Karena wanitamu itu menyukaimu karena hal itu. Jadi demikian video ini kawan-kawan. Semoga terpupuk kesadaran. Tidak mau ringan tangan, apalagi seorang pria, itu sangat memalukan jika gampang sekali main tangan kepada seorang wanita. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam sadar.